sekarang kita harus rubah. Keluarga semua saya mengingatkan, jangan sekali-sekali abaikan soal pendidikan. Harus sekolah. Pada malam hari ini, ya, acara ini walaupun rencana tapi Tuhan berkenan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Yang pertama yang saya kasih dalam kasih Kristus, ya Bapak Dominus Manacan. Yang saya kasih dalam kasih Kristus, Bapak Maksi Horen. Saya kasih dalam kasih Kristus Bapak Bilek Lamafma, dan yang saya kasih dalam kasih Kristus ya Manamir Mapon yang hadir pada malam hari ini, dan Mansiomi Bensiomi Kaporensos Naik Matra Imam Bebi yang hadir pada malam hari ini. Ya, acara ini acara syukur, ya ibadah syukur lepas ya tahun lama dan kita masuk ke tahun yang baru. Nah, jadi tahun ini ya tahun yang penuh dengan berbagai hal yang akan terjadi, ya terutama menyangkut pesta demokrasi. Jadi pada malam hari ini secara singkat saya sampaikan kepada masyarakat pihak, ya mungkin Bapak Ahoren dengan hormat duduk bersama Bapak Mandacan di sini, dan saya mau sampaikan
bahwa ketiga bapak-bapak ini mereka memang sudah menjadi orang yang sudah ditempa menjadi pemimpin, ya, diproses menjadi pemimpin. Ya tidak segampang itu ya. Mungkin saya mulai dari Bapak Mandacan, jadi kepala distrik, jadi bupati, kemudian jadi gubernur satu periode, dan periode berikut ini harus kita kerja untuk periode yang kedua ini. Ya. Jadi kita orang Biak sepakat untuk memilih dia satu periode lagi. Nah, kemudian Bapak Philip Pamafman, kita punya mansonanen. Kita harus pilih dia mewakili kita di DPD pusat. Ya Bapak Philip, saya ada satu cerita yang ditulis oleh Bapak Timon Patrick Morin. Dia bilang begini, saya sampai ke Senayan karena begini, di kampung itu saya memperhatikan orang tua Dora, kemudian janda duda. Nah, hari ini ada bagian yang harus dibagi ke janda duda. Dia bilang dia punya tujuan begini, rebutlah doa mereka, rebutlah doa mereka, orang tua ini dengan janda-janda. Ya kalau kasih bantuan untuk mereka kira-kira balas atau tidak? Ya pasti tidak, pasti mereka berdoa saja. Semoga doa mereka Bapak kembali ke Senayan. Mari orang-orang Biak kita memilih Bapak Philip untuk kembali di pusat. Yang ketiga, Bapak Makia Horen. Diproses menjadi pemimpin itu ya lama ya. Di pemerintahan jadi legislatif 2 periode. Nah, kemudian MRP dan banyak ya organisasi yang diikut. Di proses jadi pemimpin itu ada proses yang lama. Nah, jadi untuk Mansel yang cocok adalah Bapak Makia Horen, calon bupati Manokwari. Mari kita dukung dia. Kita suara kasih dia untuk memimpin Manokwari Selatan pada periode yang akan datang. Ya, shalom. Yang di luar shalom. Jangan kurang keras kan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Subajo. Puji Tuhan. Yang saya hormati anggota DPD RI Pusat Papua Barat, Tidak Mama. Yang saya hormati Ketua MLP Papua Barat bersama Ibu. Yang saya hormati Manadwe Biak Papua Barat. Yang saya hormati Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat dan walaupun diwakili Bapak Pendeta. Puji Tuhan ya, kita ya sebelumnya kapasitas sebagai pejabat-pejabat baik pemerintah tapi juga sebagai kepala suku kita tidak pernah berdoa untuk umat masyarakat. Ya, berdoa sih berdoa tapi tidak selalu. Tapi umat itu luar biasa. Ya, keluarga besar Biak selalu setia. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin, berdoa juga untuk yang berdamai kini. Dan puji Tuhan, ya sampai hari ini kita semua bisa kita saling mendoakan ya, mendukung dengan doa puji Tuhan. Saat ini kita semua bisa sehat, ya bisa kuat, kita bisa bekerja, kita bisa mengabdi untuk pekerjaan Tuhan, kita mengabdi bekerja untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kita bekerja mengabdi juga untuk umat dan masyarakat ini, tidak terlepas dari doa ya. Semua doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Tuhan.
Maka tadi Bapak Pendeta Wengi tadi sampaikan apa tadi? Pucuk kata apa tadi? Karena doa. Jadi kita masih. Itu saya sebagai rambut boleh putih, ya Allah berhasil. Tapi puji Tuhan karena doa. Tuhan kasih kita banyak umur panjang. Ya puji Tuhan. Kita masih sehat sampai hari ini karena doa tadi. Puji Tuhan. Ada acara besar-besar sampai kecil-kecil kita datang umat atau masyarakat tapi kata keluarga besar lihat dan terima kasih itu doa untuk kita. Dan pasti mereka berdoa. Puji Tuhan perjalanan tadi ya semua lancar sampai di sini dengan pulang pun dengan aman tiba dan selamat di rumah kita. Ya baik, terima kasih. Jadi pertama saya ya artinya kita balik ke belakang kita lihat pekabaran Injil itu ya. Firman Allah Yesus Kristus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Baru diberitakan Injil untuk kita. Ya, Injil diberitakan melalui laut, melalui jalan kaki, ya, melalui udara, ya puji Tuhan. Ya, dari mereka Tuhan pakai mereka. Maka saya selalu bilang semua keluarga besar apa, saya kepada kepala suku besar apa, saya selalu bilang keluarga besar apa kita tidak boleh bangga sendiri. Ya, kita tidak boleh puji kita sendiri. Kita ya imani bahwa ketika ya, firman Allah Yesus Kristus diberitakan sampai ke Sinai, itu orang dia terima Injil duluan, baru mereka menginjil kita, dan kita bisa menerima Injil dan kita bisa keluar dari gelap, kita bisa ada dalam terang Yesus Kristus. Nah, dengan demikian sejalan itu mencatat, terutama keluarga besar Pak, ya kita tadi. Injil setelah diberitakan dari Mansinam, ya, 1855 diberitakan sampai ke Ambon Pante ya. Ambon Pante itu Petrus Kaviar ya, Tuhan pakai orang dia. Ya, dari sejarah yang kita catat tadi, demikian kita anak-anak sekarang ini, ya kita ini ya meneruskan, melanjutkan apa yang orang tua-tua kita sudah memulai dan meletakkan dasar ini untuk menerima semua suku bisa ada bersama dengan kami ya tanah Pak ini ya, dan mereka bisa membawa perubahan untuk kita ya. Maka itu dari kita tidak sekolah itu orang pasti bisa sekolah, dari kita tidak tahu menulis kita bisa menulis, dari kita tidak tahu apa membaca kita bisa membaca, dari kita tidak berhitung kita bisa berhitung karena Tuhan pakai ya suku-suku lain untuk membawa Injil bagi kita, dan kita sudah dari keluarga besar ya, dan juga suku-suku yang lain. Ya. Saya sudah biasa naik pesawat-pesawat itu kecil-kecil, Harapan, Cessna, Susi-Air, turun-turun di angin, turun di kain mana apa yang cuaca yang begitu buruk, tapi itu hanya doa. Selamat menjadi sampai hari ini. Tuhan dari kita karena tadi orang banyak berdoa untuk kita semua. Nah, jadi saya dan kita semua juga hari-hari baik, mari kita semua ya saling tolong menolong, saling bantu-membantu, tapi juga kita saling nasihat, mengasihi, saling nasihat satu sama lain. Jadi mari yang muda-muda, mari kita juga hargai kita orang tua-tua, ketua ikatan Manami Biak di masa ini kan tidak begitu saja, tapi ini juga lewat musyawarah dan semua keluarga besar Biak memberikan kepercayaan dan bisa duduk sebagai Manami Biak. Berarti pasti perintah yang diturunkan oleh Manami Biak pasti yang baik-baik, tidak mungkin yang perintah yang tidak baik. Bulan apa? Februari 2024 sudah pemilihan dan sudah siap. Demikian juga Pak Maksya Orel sudah tidak usah ragu ya apa yang Bapak bicara tadi itu. Yakin percaya imani bahwa pasti, nggak boleh kita ragu ya. Jadi pasti calon banyak maju, tergantung mana masing-masing. Kita doa-doa memohon meminta itu. Ya saya doa-doa saya itu yang doa. Memang ada yang bilang atau kita doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dalam firman juga tercatat, ya karena Matius Indonesia pada umumnya, tapi juga tanah Papua ini, ya Papua Barat, Maluku Selatan juga adalah rumah kita bersama.
Ya kalau nanti kalau ikut sambutan Bupati Manokwari selalu beliau sampaikan Manokwari untuk kita, Manokwari semua untuk Manokwari, berarti Manokwari Selatan untuk semua untuk Manokwari Selatan. Ini adalah rumah kita bersama dan kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai. Sudah. Ya, mungkin ini saja saya sampaikan kepada semua, dan terakhir selamat dan sukses untuk mengambil Biak, Manokwari Selatan dan semua keluarga besar Biak. Yang diberikan kepada kami untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata dalam acara lepas sambung suku besar Biak yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Yang saya hormati Pak Pendeta Hengki yang sudah pimpin kita dengan firman. Yang saya hormati Kepala Suku Besar Arfak Bapak Dr. Anus Dominus Manejan. Yang saya hormati Senator anggota DPD RI perwakilan dari Manokwari Selatan, ya saya tidak membuat Manokwari Selatan. Yang saya hormati Kepala Suku Besar Biak Suku Barat. Yang saya hormati Kepala Suku Biak Kabupaten Manokwari Selatan, Pak Pendeta dan seluruh undangan yang kami hormati. Pertama yang saya ingin sampaikan beberapa hal saja. Tadi Bapak Kepala Suku Besar sudah menyampaikan cukup banyak kepada kita semua. Manokwari Selatan ini hadir dan ada karena ada saudara-saudara kita yang dari Biak. Akhirnya kita bisa cepat berkembang dan akhirnya bisa jadi satu kabupaten yang besar. Bukan hanya orang Arfak saja, tetapi ada suku-suku lain yang datang dan tinggal di sini. Akhirnya kabupaten ini bisa dapat terbentuk. Dan terbukti kami sudah berdiri kurang lebih hampir 12 tahun menjadi kabupaten yang sudah mandiri dan sudah berjalan. Saya juga terima kasih banyak kepada suku besar Biak yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan atas dukungan-dukungannya. Saya berharap bahwa dukungan yang beliau sampaikan adalah dukungan untuk kita semua, anak-anak yang ada di Manokwari Selatan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Suku, bahwa kami sangat bersyukur karena kami anak Manokwari Selatan ini selalu diberikan kepercayaan ke depan dan untuk maju menjadi pimpinan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Saya lihat teman-teman kita suku lain tidak banyak ambisi. Mereka mau dia sudah orang kedua, berikanlah hak kesulungan ini kepada anak-anak asli yang ada di sini untuk menjadi pimpinan daerah yang ada di sini. Apa yang disampaikan oleh Kepala Suku Besar Biak, sekali lagi yang disampaikan kepada beliau, jangan ada terjadi perpecahan antara suku Biak yang ada. Jangan ada perpecahan terjadi dalam arti bahwa wah ini dipilih pada maksudnya tidak. Beliau sampaikan itu untuk kita semua anak-anak Manokwari Selatan. Sekali lagi untuk kita anak-anak Manokwari Selatan semua yang ada. Saya percaya bahwa saudara-saudaraku dari Biak, mereka sangat luar biasa memberikan dukungan kepada kita yang ada di anak-anak Arfak yang ada di Kota Manokwari Selatan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Mahmud Pilet bahwa beliau untuk ke depan pasti kami ada untuk Bapak. Dan sudah terbukti, kami sudah lihat sendiri Bapak cukup banyak berbuat dan berjasa untuk kami yang ada di sini. Kami dari Manokwari Selatan ini kemarin tidak ada orang yang calon menjadi DPD, khususnya Manokwari Selatan dan umumnya orang Arfak tidak ada yang masuk. Jadi saya kira ini pas sudah untuk beliau masuk di tempat sini Manokwari Selatan. Beliau bukan orang lama, tapi orang baru. Beliau sudah banyak membantu kita dalam masalah pendidikan. Terbuktinya di Manokwari sana ya, kita ada punya istihadah di sana. Salah satu adalah beliau Pecetus. Beliau menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Arfak yang ada di sini dan juga anak-anak Papua yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Saya percaya bahwa nantinya ke depan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Suku untuk Bapak Dominus Manejan, kita semua berdoa supaya Bapak tetap sehat terus
Waktunya tinggal sedikit lagi untuk Bapak ke depan. Kami anak-anak ini selalu ada untuk Bapak terus. Kami selalu ada untuk Bapak. Ya, sekarang Bapak mulai jalan sudah. Bapak jalan terus saja, anak-anak ada tetap siap di belakang dan siap untuk mendukung dan membantu. Saya kira anak adat, tahu tempat di mana tempat dia berdiri di situ, bahwa kita harus berikan kepercayaan ini kepada anak-anak itu sendiri untuk menjadi tuan dirinya sendiri. Bapak Dr. Hamzah Bismanajang saya kira sudah cukup layak, bukan cukup tapi sangat layak. Beliau harus satu kali lagi, belum satu kali lagi, setelah itu baru siapa lagi dan siapa lagi dan siapa lagi, seperti itu. Saya percaya sekali bahwa Bapak Kepala Suku sudah terbukti, ya, Manokwari Selatan kita selalu ada. Bapak tidak datang juga, Pak, hati sudah ada. Lagi Bapak datang sudah, hati lebih tambah ada lagi. Saya kira seperti itu. Ya. Begitu juga ke Bapak Pilet, kami tidak ada figur lagi. Tapi kami tidak ada figur lagi. Tidak ada figur di Manokwari Selatan untuk menjadi anggota DPD. Tidak ada. Kosong. Jadi Bapak datang kemarin sudah cukup pas. Kemarin Bapak bersuara sedikit, tapi tahun ini tetap bukan orang biasa yang pilih, tapi orang-orang arfak semua dan orang serius juga akan pilih Bapak besok di sini. Akhir kata saya ingin sampaikan bahwa kepada kita semua, jaga suku kita ini, jangan ada perpecahan-perpecahan. Suku ini perlu kita jaga dengan baik. Tidak bisa kita beri satu kelompok lain dengan kelompok lain, kelompok A dia dukung kelompok ini, kelompok itu dukung ini, tidak perlu ada. Firman sudah sangat jelas tadi sudah disampaikan. Sudah tidak kita lepas lagi iri hati, dengki dan segala itu kita buang jauh-jauh. Kita tetap satu. Anak-anak Manokwari Selatan tetap satu. Anak-anak biar tetap satu. Mau dia mau pilih siapa, jangan kita pecah dalam kita punya suku ini. Kalau kita sudah mulai pecah karena grup ini dia dukung yang ini, grup ini dukung ini, akhirnya dalam suku besar dia akan pecah diri sendiri. Oleh karena itu, biarkanlah proses ini dia berjalan sesuai dengan apa yang akan terjadi. Biarkanlah rakyat yang menilai siapa yang nantinya layak. Apakah Bapak pilih layak untuk kita terangkan dia atau tidak, biar Bapak yang menentukan dia. Begitu pula juga dengan Bapak Domingus. Apakah beliau layak, masyarakat yang menentukan. Kita tidak mengatasnamakan pihak atau mengatasnamakan Rui, menyatakan sikap, tapi kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Tapi saya berterima kasih kepada sebesar pihak masih memberikan kami kesempatan dalam arti menyampaikan kepada dukungan. Saya percaya bahwa dukungan yang saya sampaikan bukan hanya untuk Maksyawareng saja, tetapi ada anak-anak arfak yang ada di Manokwari Selatan juga yang perlu kita patuh dan kita dukung dia bersama-sama untuk menjadikan Manokwari Selatan lebih baik dan lebih maju ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dengan acara ibadah lepas sambut untuk masyarakat Biak yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Mari kita bersatu bersama-sama, kita semua bangun Manokwari Selatan agar Manokwari Selatan lebih ke depan, lebih baik lagi ke depan. Sudah tidak ada lagi perbedaan suku antara suku A dan suku B, tapi kita satu. Kita mau pulang ke Biak sana pun tidak ada tempat lagi. Kita adalah asli anak-anak yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Sudah itu kita mau kembali ke Serui, itu tidak ada tempat di sana lagi. Kita adalah anak-anak Ransiki. Kita adalah anak-anak Bumi Waret, kita adalah anak-anak Rosbari. Ya, puji Tuhan, keluarga besar yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Gubernur Papua Barat kita. Kalau saya yang bicara itu tidak tutup lagi karena memang saya sudah publikasi di luar di mana-mana, jadi orang sudah tahu Philip Mahma itu dukung-dukung. Pak Ketua RP, Pak Mas Hore dan Ibu, Pak Manwir Matbo, Manwir Manokwari Selatan dan jajaran, Pak Pendeta dan Mansar-Mansar, Pinsowi, Sostabo yang ada di Manokwari Selatan. Saya pikir firman Tuhan ini sangat luar biasa. Saya tidak akan bahas tentang firman karena masing-masing akan diberikan
curahan Roh Kudus untuk menikmati berkat firman yang sangat luar biasa bagi kita semua di awal tahun ini, di tahun 2023. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada keluarga besar Biak di Manokwari Selatan yang sangat tegas dan singkat dan jelas. Pikir ini pernyataan di gereja, jadi kita juga harus kita punya komitmen bersama kawasan Biak yang ada di Manokwari Selatan untuk melaksanakan. Ya, kita pastikan 2024 Bapak Domingus sebagai gubernur terpilih kembali, Pak Max sebagai bupati Manokwari Selatan, saya sebagai DPR. Ini adalah komitmen. Artinya komitmen ini kan harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Mas Aaron yang tahu caranya bagaimana. Saya tidak bisa ajar ikan untuk berenang atau burung untuk terbang, karena teori ikan berenang dan burung terbang itu Mas Aaron yang tahu. Baik, keluarga semua, saya ini tadi pagi tiba jam 8.30 dari Jakarta, langsung ke kampus pimpin rapat dalam rangka persiapan akreditasi institusi. Jadi kita lagi dorong STH Manokwari ini, akreditasi program studi kita sudah mendapatkan nilai sangat baik. Kita lagi dorong untuk institusinya juga akreditasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 4. Kita lagi usahakan biar kalau STH Manokwari terakreditasi institusi sangat baik, berarti hanya 6 perguruan tinggi di tanah Papua ini yang bisa akreditasi institusi. Inilah kita lah yang aja. Jadi walaupun saya sibuk di DPD, tapi saya juga pikir ke kampus juga bagaimana supaya kampus ini dia muncul sebagai satu-satunya kampus yang unggul di tanah Papua ini. Karena kita bicara tentang masa depan Papua ini tidak ada lain, hanya sekolah saja, hanya pendidikan saja. Kita orang dulu kenal dengan Timo Kapisa, Yohanes Auri, Pak almarhum Kabo, dan sekarang kita kenal dengan Boas Salosa. Tapi ini kan makin hari ini kan usia nih makin bertambah dan otot itu makin berkurang. Karena otot makin berkurang, maka tentu dia tidak akan dipakai lagi. Waktunya sepak bola, dia akan gantung sepatu dan selamat tinggal. Kita ambil contoh banyak pemain orang Papua, orang Jayapura yang dulu main di Arema Malang, sekarang jadi apa? Jadi supir taksi di Malang. Kenapa? Karena hanya pemain bola tapi tidak punya skill, tidak punya intelektual, dan ini masalah untuk kita orang Papua. Papua ini tidak akan maju kalau berdasarkan kita dengan kita punya fisik, kita punya kata-kata, tapi Papua akan maju kalau kita orang punya SDM yang unggul. Dan SDM yang unggul itulah alat ukur kita kepada Nusantara lain bahwa orang Papua itu maju. Kalau sekarang orang Papua dipandang SDM masih di bawah. Nah ini sekarang tugas kita hari ini, di tahun ini, sesuai dengan data statistik bahwa tingkat putus sekolah itu tinggi. Nah, kalau anak-anak tidak sekolah, bayangkan saja generasi ini putus. Ya. Jangan kita wariskan kegagalan kita kepada anak cucu kita. Tapi kegagalan kita biarlah itu milik kita. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita wariskan pendidikan yang bermutu, layak untuk masa depan mereka. Jangan kita bebankan mereka dengan masa lalu kita kepada mereka. Ini yang harus saya selalu tekankan ini. Wajar, saya guru, jadi saya harus tekankan bagian ini, ya, bagian ini. Makanya saya mau bilang Pak Domingus, saya lah gubernur saja, Pak Gub, Pak Max, saya itu punya usaha, saya punya kampus ini walaupun dilihat dari, ya kan bukan PAD, saya dan Pak Mabon ini bukan PAD, kita ini hanya kelola operasional dari Masjid, tapi
kita coba untuk tingkatkan mutu dosen. Share tahun ini kasih sekolah. Pak Gu punya anak buah juga, Hengki Saiba. Sesuatu yang ambil S3. Dia lagi ambil S3. Besok anak Sow, satu-satunya anak Sow yang dokter di Manowar. Ya, kita mau kasih bukti bahwa politik ini kan sebentar saja. Saya sudah bilang politik ini cuma 5 tahun saja selesai. Tapi kalau kita menjadi guru dosen, itu menyiapkan generasi yang akan datang, dan itu akan berlaku sangat lama. Saya sudah cicil tanah di Mumiwaden itu, kita sudah bayar selesai, tinggal berapa lagi kali selesai. Mudah-mudahan pada minggu terpilih, Pak Max terpilih, kita selesaikan, kita bangun kampus bagus kita. Kita punya kampus semua, dan ini tingkat mahasiswa makin tinggi, sudah tidak cukup kampung mahasiswa kan, dari Wondama datang, dari Bituin datang, semua tumpuk semua. Kita sudah hampir, tanah sudah hampir jadi hak milik, pegang turun semua. Kebetulan Bu Nei ini kan alumni STH juga, jadi otomatis alumni juga pasti satu suara untuk Max juga, Pak Max Oren juga. Ini ketua STH rangkap anggota DPD, jadi ya kalau ketua STH bicara pasti alumni semua satu komando semua. Nah itu jadi keluarga besar semua. Saya berharap kita ini punya masa depan itu di pendidikan, ya, pendidikan. Sekarang jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Saya di DPD ini, ya, kita buat undang-undang otsus. Saya ini ketua tim menyusun undang-undang otsus. Walaupun dicaci maki di sana sini, ada yang bilang saya pengkhianat, ada yang bikin video di luar negeri sana bilang ini pengkhianat orang Papua. Kita tidak bicara Papua yang akan datang, kita bicara Papua hari ini, saat ini. Tidak mungkin Tuhan akan datang mengubah kita hari ini. Kita yang harus mengubah nasib kita. Hari ini kita membutuh apa? Membutuh pendidikan. Anak-anak ini siap dulu, punya kemampuan dulu, punya intelektual dulu, baru kita mengatur kita punya rumah tangga, mengatur kita punya masa depan, kita menentukan kita kehidupan. Tapi kalau tuh seperti begini, bagaimana kita mau mengatur banyak orang? Diri sendiri yang terbatas dengan kemampuan. Nah sekarang kita harus berubah. Keluarga semua saya mengingatkan, jangan sekali-sekali abaikan soal pendidikan. Harus sekolah. Karena Pak Max, Pak Gu, karena sekarang ini kemudahan pendidikan itu cukup tinggi. Saya ambil contoh, saya waktu ketemu dengan duta besar di Inggris tentang pendidikan luar negeri. Anak-anak Papua banyak kuota luar negeri, tapi tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Diberikan kuota peluang, tapi kita tidak mampu untuk mengambil peluang-peluang itu. Sekarang ada beasiswa yang keluar, banyak lagi keluar, tidak mampu kita ambil. Ini masalah kita. Oleh sebab itu, ya, kita kunci di peraturan pemerintah dan undang-undang otsus itu. Maka saya bilang Pak Duming, Pak Gubernur dan Pak Max, besok ini kita bikin program sesuai dengan undang-undang otsus. Jadi mulai dari sepatu, baju, pakaian, makan, minum itu gratis, supaya mempercepat anak-anak itu ke kampus, ke kuliah, dan mereka tidak pikir lagi takut ini lain. Itu menyiapkan sedikit saja nih anak-anak ini, sedikit saja, jumlahnya sedikit. Kita hitung anak-anak SD ada berapa yang sekolah, SMP ada berapa, tidak banyak, satu kelas cuma 40 orang. Kalau SMP kelas 3 hampir sedikit saja, kita tidak butuh anggaran yang besar, kita kasih gratis. Itu kalau Pak Max mau menang itu sudah dia punya rumus, karena bukan kita sudah dalam undang-undang itu sudah ada, PP-nya sudah ada, tinggal melaksanakan. Satu masalah yang kau tidak bisa laksanakan adalah karena kita PAD kecil, PAD kabupaten kota di Papua ini kecil, sehingga tidak mampu mendongkrak pembangunan dalam berbagai sektor. Nah maka satu cara ya Pak, kita harus berusaha untuk kita punya PAD yang besar. Itu yang pertama tentang pendidikan. Bapak semua, keluarga besar yang ada di sini, berapa waktu ini kan ada semacam
yang namanya grup-grup WA ini, ada yang mendukung kebijakan pemerintah, ada juga yang tidak dan lain sebagainya. Tapi saya itu ambil begini, politik ini kan one man one vote, satu orang satu suara. Beda dengan di DPR pemilih yang terwakil, diwakili. Kalau yang diwakili cukup 30 orang yang memilih DPR, selesai. Tapi karena one man one vote, satu orang satu suara, maka rakyat ini yang menentukan. Walaupun orang biak ini mendukung Pak Max atau Pak Guf atau saya, tapi kalau orang lain tidak mendukung, itu akan berpengaruh juga pada sisi kemenangan. Nah, saya ingin ingatkan bagian ini bahwa khususnya untuk suku asli di Manokwari Selatan, kita dorong supaya ada kursi pengangkatan DPR yang diangkat. DPR yang dipilih partai silakan Pak Domingus, Pak Magbon, PDIP, dan Nasdem silakan rebut. Tapi kursi pengangkatan ini kita mengakomodir sehingga mereka mampu memproteksi tentang implementasi otsus di kabupaten kota. Karena sekarang otsus tidak lagi di provinsi, sekarang sudah turun lagi di kabupaten dan kota. Anggaran sekarang transfer pusat, Jakarta langsung turun. Nah, termasuk pendeta-pendeta juga kalau masuk MRP lewat jalur kereta duduk di sana. GKI bisa, GPDI bisa, kan punya kursi. Silakan masuk ke sana supaya betul-betul membeka. Apa maksa masih ke MRP, tapi besok Pak Max kerja anggota MRP lagi, jadi Bupati Manokwari Selatan misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin ingatkan keluarga besar ini hasil MUBES, ya. Nanti Manamir Nakon juga akan tambahkan, tapi saya ingatkan hasil musyawarah besar suku Biak di Yensawai, Raja Ampat. Bapak Domingus Mandacan hadir secara langsung dan diputuskan pada hasil MUBES keluarga besar Biak itu mendukung Domingus Mandacan harga mati, bukan mati harga sudah mati. Mereka berikan tepuk tangan dulu. Jadi ini yang keputusan keluarga besar Biak, ya. Jadi mari kita orang memberikan dukungan ini. Saya di Mapon sudah putar Papua Barat ini. Terus kampanye sampai di Bintuni, Wasio, putar semua nih keluarga Biak itu. Akhirnya Pak Guf, orang Biak ini bapaknya ragu 100% sudah. Kita kunci. Sama dengan keluarga besar apa kunci lagi sudah selesai. Saya pernyataan ini buat sampai ada yang tidak mau pegang tangan dengan saya. Ada yang saya turun di bandara, baku lewat saya tapi sering WA itu balas, tapi lagi tidak mau balas. Setelah saya sudah tahu ini dia punya soal, saya sudah mengerti. Ya karena memang saya harus dengan tegas mengatakan bahwa orang tua yang layak pimpin provinsi ini untuk 2024 ke depan itu Pak Domingus saja, tidak ada yang lain. Ya. Dan setelah itu baru anak muda lagi muncul, tidak apa. Sekarang ini kita kasih beliau sebagai orang tua karena beliau ini tokoh yang sangat mampu untuk mengayomi kita semua. Kalau bukan Pak Domingus, tidak ada. Jadi mari saya ajak kita semua memberikan dukungan full kepada Bapak kita, Bapak Domingus Mandacan. Beliau juga kita punya keluarga besar, jadi mari kita memberikan dukungan kepada beliau. Yang ketiga, keluarga semua, saya harus sampaikan bahwa ini pun saya sudah hitung ombak. Orang Biak bilang teori hitung ombak. Saya sudah hitung ombak. Saya ditawari di hampir 5 partai dan sampai malam ini ada 3 partai lagi yang minta untuk saya masuk. Tapi terpaksa saya harus putuskan untuk saya tidak calon lewat partai. Saya pikir Tuhan pakai saya di DPD cukup. DPD saya bisa jalankan 2 misi, bisa jadi asisten senator, bisa juga jadi ketua STH Manokwari. Kalau DPR tentu tidak boleh merangkap jabatan dosen guru, tidak boleh, harus lepas. Nah, kalau di DPD saya masih bisa mengajar, saya masih bisa mengatur mengelola kampus karena kampus ini kan masih membutuhkan kita. Jadi keluarga semua, saya di depan keluarga Biak ini saya tidak akan bicara panjang lebar, tapi ya kita ini bertarung. Jadi kalau bertarung berarti komitmen ini harus terjaga dan kerja keras itu harus. Manamir punya tanggung jawab di Manokwari Selatan.
saya ini optimis. Mansel ini saya pasti menang mutlak karena saya pun mahasiswa ini sampai di ISIM sana, sampai di pokoknya ini, dan saya akan bagi beasiswa besok. Mahasiswa Arfak 160 orang saya akan berikan bantuan beasiswa. Fokus. Hanya kita ini menunjukkan bahwa suara Arfak kemarin dukung saya itu tidak sia-sia. Kita kasih sekolah putra Arfak menjadi dokter, kita juga kasih beasiswa tiap tahun untuk anak-anak Arfak. Jadi supaya konsekuensi politik jelas. Oh maaf ini kita pilih dia, berarti dia juga. Saya juga tahu diri juga bahwa saya tidak mungkin menang karena orang biak saja. Dan orang Arfak juga dukung saya, otomatis saya harus bagi. Oke, beasiswa. Sekarang anak-anak ini mereka beasiswa 160, besok saya bilang kita bagi beasiswa. Kamu semua kuliah, kalau beasiswa Pemda keluar ditambah lagi, provinsi ditambah lagi, berarti tidak ada yang kekurangan soal sekolah. Mansel juga kita akan bagi. Nanti saya kasih Max ada waktu, saya bagi beasiswa di kampus. Saya buka kampus ini tuh sudah letakkan batu pertama, tapi sampai sekarang tidak ada bangun-bangun. Jadi saya juga kalau padahal Pak Bupati kita ini, saya kantor Bupati yang dibangun sekarang itu saya bawa beliau ini ketemu dengan Menteri Keuangan karena beliau minta bantu. Saya bilang Pak Bupati, Pak Menteri ini akan ketemu saya jam 9 pagi di kantor karena saya pimpin rapat, saya akan panggil Pak Menteri tentang otsus. Beliau hadir, Bapak kalau mau ke Pak Bu, mau ketemu karena jam sekian, saya kasih ketemu dulu baru kita masuk rapat. Pas datang ketemu, proposal saya kasih. Jadi ya memang harus seperti begitu. Sama juga kalau Pak Gub juga minta bantu saya bantu juga. Saya berjuang sampai kita ketemu bagaimana supaya Pak Domingos ini diperpanjang jabatan, tapi satu gubernur yang bikin teman tidak bisa berpanjang. Kalau tidak mungkin barang ini diperpanjang. Ya, Bupati Gubernur DKI ini tidak harus diputus. Pak Mahfud partai keras harus diganti. Kalau tidak, Pak Domingos diperpanjang karena sudah sampai di level yang sudah pengambil, sampai di tingkat Pak Presiden pun sudah mendengar itu. Tapi ya tapi itu adalah proses yang tertunda, kemenangannya masih tertunda. Kita satukan kesepakatan, satukan suara, satukan pilihan. Kita pilih kembali 2024 Pak Domingos Marate sebagai Gubernur Barat. Keluarga semua, saya demikian juga saya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Saya mohon doa dan dukungan pada keluarga besar dari Mansel. Semoga kita ini bisa menjadi orang-orang yang dipercayakan. Kalau untuk bekerja mungkin semua, kalau untuk duduk di kursi semua mau. Jujur, saya mau bilang DPD ini, DPD RI sekarang ini beda dengan DPD sebelum-sebelumnya. Saya sudah semacam standar itu sangat tinggi waktu DPD. Jadi kalau ada orang yang masuk DPD, dia harus jadi pimpinan. Karena saya masuk DPD jadi pimpinan. Jadi kalau ada yang masuk lagi harus jadi pimpinan supaya dari Sabang sampai orang Papua itu punya posisi yang luar biasa. Tapi kalau kita masuk DPD jadi biasa-biasa saja. Kayaknya kita degradasi, kita turun. Nah, kita sudah letakkan itu, dan saya tanggal 31 ada ambil rombongan dari Jakarta, dari DPD juga untuk kita mengadvokasi hak-hak masyarakat adat Bintuni terkait dengan DPD migas. Mereka punya jatah 10% itu, kemudian sampai sekarang kan tidak jelas dia punya distribusi, maka kita dari DPD harus turun tangan untuk cek kendalanya di mana, karena jangan sampai suatu saat rakyat ini salahkan kita orang, Pak. Kamu bilang otus ini bagus, Pak Max. Pak otus ini bagus, Pak. Mana buktinya? Buktinya mana? Pak Max Ahore, kamu tanggung jawab. Iya toh. Pak Domingos, kamu tanggung jawab. Kalian bikin barang ini kita terima kemarin begini. Orang dia bilang heroin, Pak. Tidak ada apa-apa. Nah sekarang kita harus buktikan. Apapun itu hak masyarakat, kita harus berjuang supaya dong percaya, oh betul. Barang ini ada, barang ini tidak dalam mimpi-mimpi, supaya orang percaya oh betul negara ini peduli kita orang Papua. Jangan sampai negara sudah peduli kita,
Justru kita sendiri ya tidak merancang sesuatu yang baik bagi kita sendiri. Saya pikir ini bagian yang saya ingin ingatkan kepada kita. Yang pertama, ayo sekolah anak-anak SMA sih. Keluar lagi anak SMA tidak. Yang pertama kan masuk SMA besok. Ada. Ya, teman-teman SMA itu daftar semua ke STH di Bumibare. Nanti saya cari beasiswa akan pakai kuliah. Yang penting masuk situ. Saya itu kalau soal sekolah itu nomor 1. Nomor 2 baru politik. 1, orang kalau sudah sekolah nyaman, Pak Guru maju pasti murid ikut semua. Tidak mungkin tidak. Jadi kita kasih tahu sekolah dulu, ya. Sekolah. Saya kemarin antar dari Ondama pulang ke sana sudah selesai. Tadi dia antarikan satu pulbok ke saya dari di mobil sisi Bapak. Saya kebanyakan sudah dari Rom. Emang saya antar dia berangkat, serahkan dia ijazah dengan dia punya orang tua dan jemaat di Rom. Nanti bulan ini saya serahkan dari Mairasi, dari pedalaman Mairasi itu saya kemarin ambil satu orang di sana sudah mau selesai. Wisuda besok ini kita akan antar pulang kembali ke sana. Kemarin kita ambil di Sumuri sana lagi, Bintuni, Dalaman itu ambil semua. Kenapa saya fokus di barang ini? Karena begini, kita orang ini semua kan cuma sementara saja. Kita harus kaderkan generasi ini. Kita bilang Papua maju, Papua sejahtera, Papua ini. Tapi kalau tidak punya pendidikan, tidak bisa. Dan sekali lagi tekankan keluarga besar Piat, sudahlah, cukup sudah. Mari anak-anak ini ke sekolah. Tidak ada yang tidak sekolah. Bulan Juni sekolah. Nanti Pak Max jadi Bupati Mansel, itu bilang Pak Max kasih biaya pendidikan. Pak Domingus jadi Gubernur, kita Pak Domingus bebaskan pendidikan semua. Nanti saya di Jakarta, saya lagi cari dana pendidikan Jakarta lagi, kasih turun semua. 5 tahun, 10 tahun semua sekolah, ya. Bapak dong tahu, anak-anak Pegunungan Tengah di Wamena Puncak. Kemarin satu orang sudah diterima jadi tentara Amerika. Ada yang sudah jadi pilot di Filipina. Coba. Anak-anak Pegunungan Tengah dengan keterbatasannya, kekurangannya, tapi dia mau keluar. Apapun itu dia keluar. Masalah tetap dia keluar, tapi dia punya bantu, dia berhasil. Di luar berhasil. Nah kita anak-anak Arab kita harus keluar. Tidak bisa jago kandang, kita harus keluar. Keluar dari Manokwari, kita lagi bersaing ke luar negeri kemana-mana. Dan ini cara saya sering ikuti anak-anak Pegunungan Tengah. Orang luar biasa. PAD semua di sana saja. Semua orang mampu untuk keluar dengan situasi yang seperti keluar. Nah, saya pikir ini motivasi untuk kita semua, untuk kita mendorong semua kita anak-anak ini menjadi sarjana. Ya kalau sarjana hukum itu biasa saja, itu sudah umum. Tapi sarjana penerbangan, sarjana dan lo jangan pulang kemarin. Saya seringkali wawancara dengan ikatan-ikatan mahasiswa Papua, Rusia, Amerika, baru cek lo punya perkembangan di luar. Jadi memang keluarga semua. Mari di tahun 2023 ini kita orang punya harapan semua bahwa anak-anak makin tumbuh, makin mengenyam pendidikan, yang tua makin diberkati Tuhan, yang sudah senior sekali duduk dan berdoa untuk yang masih muda-muda, supaya masih muda tetap kokoh berbuat yang baik untuk tanah Manokwari Selatan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Pendeta dan keluarga semua. Saya titip sekali lagi Domingus Mandacan harga mati untuk suku besar Biak di Kabupaten Manokwari Selatan, di Kabupaten Bintuni, Wondama, di Kabupaten Manokwari. Kita bungkus. Ini sudah tahun politik. Ini sudah tahun politik. Dan Mananwil juga mau jadi anggota DPR provinsi. Jadi saya langsung kasih tahu sudah. Jadi Mananwil juga harus duduk supaya Mananwil yang punya sampah, supaya dong bisa bantu-bantu kawasan. Kalau Mananwil orang yang bukan SKPD, supaya kamu datang kemarin mengeluh dong ke dalam tarik laci langsung keluar.
pasti ke dalam tarik laci, tarik bolpen, tarik tulis surat kepada yang terhormat masyarakat Biak Manokwari Selatan, mengingat ada persoalan adat ini, mohon kepada keluarga semua untuk mengumpulkan piring ini surat, orang jalan kumpul masyarakat ini piring, uang, wiring. Nah itu mungkin Manamir dong bisa begitu, tapi kalau suruh taruh rupiah tidak bisa. Saya pikir mari kita juga dukung Manamir, kepada napi-napi yang mau calon di Mansir, calon sudah, ya toh, calon. Tapi sekali lagi politik ini ada baiknya, tapi juga ada buruknya. Jangan sampai antar satu keluarga pecah atau bikin kampung baru lagi di sana lagi gara-gara tidak sepaham dengan yang satu dalam rumah. Yang satu lagi menyangkal sumpah di gereja. Ya, ini ada yang sumpah ini. Pokoknya hati tak pernah ketemu kau di gereja sampai kau mati sama-sama. Nah, ini juga ada begini. Jadi saya mau ingatkan kemarin, politik ini kan cuma sementara saja. Tetapi yang paling utama adalah kebersamaan kita, ya, persekutuan kita, keimanan kita. Jangan sampai politik ini baru satu menang satu kalah dan sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati sekalian.